Tidak ada tawar-menawar. Sedikit ada rasa sombong di hati karena ilmu, karena posisi, karena bangsa, jabatan, suku. Allah haramkan mendapatkan nikmat zikir Allah, la ilaha illallah. Sebenarnya hati itu lapang, lebih lapang dari arasy. Tapi karena tidak ada nur, terasa sempit. Hujiba anillah, maka dia terhalang untuk merasakan hadirnya Allah. Ada semua cara Allah menyapa. Wahai yang tidak ingat dalam sehat, ingatkah engkau dalam sakit? Jadi sudah berzikir pun pikiran tidak dengan yang dizikirkan, masih dihijab berapa? 1000. Hijab inilah yang berpotensi membuat seseorang nanti menggugurkan amalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bifadlihi raqqi أرقانا من الظلمات إلى النور وأخرجنا من البهيمية والسباعية إلى الملكوتية والحمد لله الذي نور قلوبنا بالأنوار المحمدية والحمد لله الذي عرج روحنا بل أرواحنا بالروح الأحمدية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة القلوب والأسرار والأرواح ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة القالب والقلوب. أما بعد أيها الإخوة، توقفنا في الماضي فيما يتعلق بالأب الروحاني، صح؟ عن الشيخ والتلقين وكذلك. InsyaAllah kita pada sore ini kita melanjutkan, harusnya ahwal rabbaniyah, tapi fasal ini gak boleh ditinggal ya. Tauhid bila ilaha illallah ya. Tadinya mau kita lewat karena ada beberapa asrar yang gak boleh disebut, tapi kita bungkus nanti insyaallah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abil arwah wa Sayyidina Al-Mahdi sirril arwah wa kadhalika sahib hadzal kitab Sayyidi Syekh Ahmad Mushkhanawi Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Al-Khalidi dan semua sadah ahli turuq sufiyah, qadiriyah, naqsyabandiyah, سمانية إدريسية شاذلية شطارية خلوتية والرفاعية وجميع أولياء الله تبارك وتعالى. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi apabila kemarin kita membahas tentang bahwa terhubung, terkoneksi, terlogin ke dalam thariqah mesti dengan sohbah, lalu tidak sempurna kecuali dengan talqin dan ta'lim dari syekh yang dapat izin dan ijazah yang sahih. Izin dan ijazah dan sahih, dan itu tidak berkait dengan umur. Ya.
Dan tidak ada kaidah satu mursyid hanya mengangkat satu mursyid, tidak. Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani atau Jailani, Sultanul Aulia, dapat hak memproduk 1000 wali. Begitu tertulis dalam nusus-nusus yang kita dapat. Berapa wali? Belum murid loh, wali. Berapa hak dia menelurkan 1000 wali? Belum murid, murid kalilah 1 wali sekian murid. Oleh karena itu, Tariqat Qadiriyah salah satu tariqah paling besar sekarang di dunia. Begitu juga Sidi Syekh Bahauddin Syah Naqsyaband, beliau juga dapat hak 1000. 1 wali berkembang dan berkembang sampai hari ini. Begitu juga Sayyidi Abul Hasan Syazili, begitu juga Sidi Rifai, Sidi Samman, Sidi Tijani, dan semua para sahabat. Ya, mereka punya hak. Tapi ada juga wali tidak punya hak memproduksi wali. Seperti Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Maka dalam hadis Bukhari, Nabi Yuna Muhammad SAW diperjalankan ke masa depan, lalu beliau melihat, ra'aitu nabiyan, aku melihat ada seorang nabi dan tidak ada umatnya, wala ahad ma'ahum, tidak ada seorang pun bersama dia. Begitu juga nanti ada guru mursyid tidak punya murid. Ada wali munfarid, wali yang alone, sendiri. Ya. Dan beliau memberikan kaidah la budda lahu min mursyidin hissi, mesti punya guru berzahir, bertubuh, berbadan. Dan juga punya guru Syekhul Ghaib, itu istilah Najmuddin Al-Kubrawi, Al-Kubri, Syekhul Ghaib. Syekhul Ghaib itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini disebut Syekh Ma'nawi, yaitu ilham. Yang Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istafti qalbak, minta fatwa kepada gurumu. Dan orang yang berguru kepada Syekhul Ghaib pasti diarahkan kepada seorang mursyid yang berzahir, bertubuh, berbadan. Ya, itu ciri-ciri ilhamnya sahih. Ciri-ciri ilhamnya sahih. Tapi kalau ilhamnya tidak sahih, maka Syekhul Ghaibnya mengatakan, tidak usah berguru, engkau sudah cukup. Fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Ya, na'udzubillah min. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu punya mursyid? Punya mursyid. Mursyidnya zahir atau batin? Zahir dan pasti batin. Gurunya, setelah dia berguru, gurunya mengakui dia. Setelah dia berguru, gurunya kemudian mencium tangannya. Kira-kira begitu kalau dibahasakan. Ini bukan muridku, ini rajanya wali. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jilani datang kepada seorang kekasih Allah, namanya Yusuf Al-Hamadani, Syekh Yusuf Al-Hamadani yang tertera dalam silsilah Naqsyabandiyah, fa Yusuf Al-Hamdani Ghawthil Madadi. Ya. Apa kata beliau? Ini rajanya wali. Beliaulah yang mentakrir bahwa ini rajanya wali. Raja wali. Oh ya. Cocok logi Bu ya.
Wa qala amma tauhid bila ilaha illallah. Adapun kalimah tauhid yang ditalqinkan yaitu tauhid la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah ini banyak metodenya. Enggak mesti gerak-gerak kepala. Enggak mesti gini-gini, enggak mesti. Enggak mesti juga begini. Enggak mesti juga. Ya. Bukan itu intinya. Kalau Khalidiyah murni, dia hanya di dalam Allah. Gitu. Itu Khalidiyah yang murni. Makanya Sidi Syekh Sulaiman Zuhdi tidak memperkenankan zikir di dalam suluk kecuali zikir khafi. Jika masih bergerak di badan, masih terisak di nafas, maka ada celah syirik khafi, riya, sum'ah, ingin didengar orang. Oh, hatinya lembut. Oh, si anu sedang futuh, dibuka hatinya oleh Allah. Dia menangis. Hati-hati ya. Awal tangis sahih, tapi tangis kedua dimasuki syaitan. Maka na'udzubillah min bukain kazibin. Kita memohon perlindungan Allah dari tangis yang bohong, tangis-tangis syaitan. Ya. Hati-hati nih, syaitan bisa buat nangis dia. Apa kata dia? Bro, ente hatinya suci bro. Keraskan bro, biar kedengaran main samping bro. Illa idza ghalabana al-ahwal, kecuali ahwalnya sudah kuat. Ya, kita tidak, apa ciri ahwal kuat? Kita tidak lagi memandang orang lain. Ya, sudah sibuk dengan hal itu. Maka berbunyi pun, bergerak pun tidak ada soal. Karena geraknya la fa'ila illallah. Geraknya baru nyata, geraknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan yang sedang sakit, Allah sembuhkan segera ya. Yang pikirannya galau, Allah lapangkan pikirannya. Yang hatinya sedang sempit, Allah lapangkan, Allah beri cahaya. Hati sempit karena belum terang, belum ada nur. Sebenarnya hati itu lapang, lebih lapang dari arasy. Tapi karena tidak ada nur terasa sempit. Ya. Apapun kejadiannya, badan sehat, badan sakit, itu cara Allah membelai kita semua. Mari kita bacakan kepada semua kita yang hadir, terutama yang diuji, diberi hadiah sakit. Ya. Kita kirimkan sir suratul Fatihah. Bismillah. Dan kepada semua orang yang sedang i'tikaf, sedang bersuluk dimanapun, tarekat apapun, zawiyah surau manapun, min ibadihi salihin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. فإن كل من توجه وقلبه لغير الله حجب عن الله. Siapa yang sedang bertawajuh tapi kalbunya masih menghadap, masih sibuk dengan selain Allah. Selain Allah itu bisa jadi kondisi zahir, punggung sakit, pinggang sakit, itu kondisi zahir. Atau kondisi batin, hati sakit, hati senang, hati gembira, sibuk dengan itu. Hujiba anillah, maka dia terhalang untuk merasakan hadirnya Allah, adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa-rasa badan, rasa zahir, rasa batin, itu semua hijab. Jadi yang sekarang diberi sehat itu hijab, yang diberikan sakit itu pun juga hijab. Apakah rasa baik, rasa buruk, rasa senang dan susah, rasa sakit, rasa sehat itu membuat kita terputus kolbunya ingat Allah?
Kalau terputus, bagaimana nanti diberikan sehat yang luar biasa? Kalau terputus karena sakit itu, gimana nanti diberikan sakaratul maut? Maka apapun yang saudara-saudariku rasakan hari ini, sehat ataupun sakit, itu semua cara Allah menyapa. Wahai yang tidak ingat dalam sehat, ingatkah engkau dalam sakit? Wahai yang tidak ingat dalam sakit, ingatkah engkau dalam sehat? Wahai yang sehat dan sakit, janganlah pandang sehat, janganlah pandang sakit. Pandanglah annal mubli al-mubtali huwa Allah, bahwasannya yang memberi rasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang usul bukan dengan badan sehat, tapi dengan badan sakit. Ya. Ada orang Allah sampaikan kehadirannya dengan rasa sakit. Ada orang disampaikan kepada Allah dengan ilmu. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena memandang dia berilmu. Ada orang yang Allah sampaikan kepadanya dengan zikir. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena merasa ahli zikir. Ada orang yang sampai kepada Allah karena Quran. Karena Quran itu turun dari Allah. Tapi ada yang terhalang kepada Allah karena dia merasa dialah yang membaca Quran. Itu hijab. Ya. Maka hijab dibagi dua. Hijab itu halangan, tabir. Ada tabir yang putih, ada tabir yang berwarna. Ada tabir yang polos, tabir cahaya. Taat, ilmu, kesolehan, zikir, suluk. Maka saudara-saudariku, awal masuk suluk lalu mengatakan, saya suluk 10 hari aja, hari sekian nanti pulang. Sejak hari itu dihitung secara hakikat tidak bersuluk, karena fikirannya menunggu hari terakhir. Ya. Fikirannya menunggu hari terakhir. Paham? Ya. Maka orang yang bersuluk, berkhalwat, tidak diizinkan memikirkan hari terakhir. Sekali dia memikirkan hari terakhir, kharaja anil khalwah. Dia keluar dari khalwatnya, dia keluar dari suluknya, dia keluar dari jalur thariqahnya. Itu yang membuat rasanya kok lama di surau. Ya. Bangun tidur, apa nih? Kapan ini? Kain kapan ini ya? Apalah ini ya? Bid'ah apa lagi? Bid'ah apa lagi yang engkau dustakan? Ya. Wa kullu man dzakara wa qalbuhu bighairi madhkurihi hujiba bi alfi hijab. Siapa yang berzikir, menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semua itu, sedangkan kalbunya masih sibuk dengan selain yang disebut namanya. Apa contohnya tadi? Punggung sakit, tulang sakit, kudu sakit, pikiran pulang. Ya. Semua itu ya akan mengundang hijab, alf hijab, 1000 hijab. Gimana tuh? Oleh karena itu, walaupun sudah ditalkinkan zikir Ismul Jalalah, Allah, Allah, tetap ba'da sholat dibanyak-banyakkan oleh guru mimpin zikir la ilaha illallah untuk membakar hijab. Karena la ilaha tiadalah hijab. Ya. Habislah semua hijab. Illallah dengan izin, itu terjemahannya, terjemahan maknawinya. Ya Allah, tolong dihancurkan hijab ini.
Yang boleh hijab itu cuma satu, al-hijab an-nuri al-muhammadi, yang disebut di dalam salawat al-hijab al-a'zam, hijab teragung, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dihijab dengan hijab nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa orang dia sakar. Ya. Maka yang zikir, ya, ana hanya boleh di dalam. Ana hanya boleh di mana? Di dalam. Sedangkan Allah al-haq al-mawjud itu boleh dilafazkan. Jadi adab kita, ya, kecuali ghalabakal hal, halnya kuat, itu lain cerita, ya. Kita tidak akan mengulangi sejarahnya Al-Hallaj, ya. Baik. Jadi sudah berzikir pun pikiran tidak dengan yang dizikirkan, masih dihijab berapa? 1000. Hijab inilah yang berpotensi membuat seseorang nanti menggugurkan amalnya. Maka dia ngomong gini, alhamdulillah sudah 20.000, langsung gugur. Wih, luar biasa bro, kalimah ini dahsyat, membuat aneh fana. Masa orang fana tahu dia fana? Ya, itulah hijab tadi. Padahal bagus toh, zikir 20.000, bagus nggak? Bagus. Bagi orang awam sudah oke, tapi bagi salik, lah. Secara ilmu fiqih sudah dapat pahala, tapi secara ilmu thariqah dia belum apa-apa, karena dia belum menempuh jalan, baru dapat thawab, dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa in taharta zahiraka. Kenapa istighfar? Kadang istighfar bahasa Arab, kadang istighfar diindonesiakan, dimelayukan, diminangkan, dijawakan, disundakan, dibahasakan bahasa kita. Ya, Allah ngerti nggak bahasa Sunda? Kalau istighfar pakai bahasa Minang, terima nggak Allah? Kalau pakai bahasa Melayu, Allah faham nggak? Paham. Allah itu suka kalau si hamba mendetailkan dosanya. Itu yang disebut an-nadamu taubah. Orang yang menyesali satu persatu, maka dia baru masuk kepada nur taubat. Oleh karenanya, nikmati, ikuti. Jangan di-reject, jangan dilawan. Kalau guru mengatakan, astaghfirullah fi uyunina, astaghfirullah, ya Allah ampuni mata kami, pandangan kami, ikuti baca, jangan malas. Dan rasakan getarannya. Rasakan bahwa mata kita berterima kasih, basar pandangan kita bersyukur, terima kasih wahai diri, engkau telah mengikutkan aku dalam tobatmu, engkau telah sertakan aku dalam tobatmu. Moga-moga mata ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata si mata. Nah, begitulah seluruh anggota tubuh. Makanya kita beristighfar ijmalan wa tafsilan. Ya, secara umum dan secara khusus. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin menikmati la ilaha illallah, fa idza tahharta zahiraka minal anjas wal adnas, jika engkau hendak engkau membersihkan zahirmu dari najis dan kotoran, dan batinmu dari waswas dan prasangka dan awham, ya, waham-waham, persepsi-persepsi, lalu engkau membaca faqul 5,000 marrah la ilaha illallah. Ini contoh, tergantung ijazah dari guru.
lalu engkau disuruh baca oleh gurumu la ilaha illallah dengan sekian kali, 5.000 kah, 10.000 kah, 1.000 kah, atau hanya sekali, terserah guru, ya, atau 12 kali menurut sebagian ahli thariqah, ya. Jangan terjebak pada angka, karena kita tidak menyembah angka. Bal hudurun wa makna, tapi yang penting maknanya. Wa aslu dzikr at-talazzus wal halawah, karena pada dasarnya zikir itu menikmati talazzus, menikmati lezatnya kalimat, wal halawah, dan manisnya kalimat. Sudah manis belum zikir Allah-Allahnya? Udah belum? Masih pahit? Ya? Udah candu belum? Belum ya? Belum candu. Kenapa belum candu? Karena kolbunya masih sariawan. Karena kolbunya masih menyisakan was-was. Kolbunya masih menyimpan sifat-sifat buruk. Sifat kibr, merasa diri oke. Merasa diri sedikit saja lebih dari orang, baik di ilmu atau pada kesucian jiwa. Sedikit saja haram daripada kelezatan zikir. Ini qat'i, hatmi, la syak, ya, nggak ada tawar-menawar. Sedikit ada rasa sombong di hati karena ilmu, karena posisi, karena bangsa, jabatan, suku. Allah haramkan mendapatkan nikmat zikir Allah la ilaha illallah. Kalau sudah haram dapat nikmat zikir Allah la ilaha illallah, haram menikmati salat khusyuk. Jadi kenapa salatnya di sini tidak diajarkan salat khusyuk? Tak perlu. Ya. Diajarkan aslul khusyuk, pangkal khusyuk yang diajarkan di sini. Pangkalnya selesai sampai ujung. Jadi nggak diajarkan cara ngangkat tangannya, bayangkan buang seluruh dunia. Nah, lebay. Emang bisa buang dunia? Nah, udah langsung baca namanya terus. Ya. Namun karena makhligai kolbu masih kotor, nama Allah yang mulia tidak mau bersemayam di situ. Oleh karenanya, coba perhatikan Quran. Penghalang waswas, yakin syahadat. Pembersih dosa, taubat. Antum membersihkan dosa, tapi tidak memantapkan yakin. Masih bertanya-tanya, kok Naqsyabandi di sini lain ya? Dimulainya dari syahadat. Baik lain ya guru nan sinan. Mereka lupa orang dulu syahadatnya oke, yakinnya mantap. Maka guru-guru kita dulu untuk kaifiat zikir langsung dimulai tobat. Hari ini karena pagi orang mukmin, sorenya kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kafir. Satu saja lintasan dalam kolbu, dia jadi kufur secara hakikat. Maka setiap kita mau sholat, mau zikir, mau ngapain, mau mendekatkan diri kepada Allah, kita mulai dari apa? Memperbaharui yakin. Oleh karenanya, dalam manhaj al-Muhammadi, dalam tariqat an-Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ya, Syaziliyah, tariqat Samaniyah, dan semua tariqat itu dibukalah dengan syahadat. Bagus syahadat, was-was hilang. Nih taruhannya. Tapi syahadat tidak bagus, was-was berkembang. Ya. Nah, hijab kolbu. Apa hijab kolbu? Hijab kolbu adalah nafs jiwa yang banyak dosa. Maka penawarnya adalah taubat, istighfar dan taubat.
Orang yang membersihkan dirinya dari dosa tapi tidak memantapkan yakinnya, dia tidak mendapatkan lazzatuz zikr. Atau baru memantapkan zikir, memantapkan tauhid tapi tidak mau zikir. Faham hebat, kendaraan bagus tapi tidak pernah dikendarai. Paham ilustrasi ini? Itulah kebanyakan orang ngaji makrifat hanya diomong-omongin, ditulis-tulis di sebuah whiteboard kayak keren gitu, tapi tidak ada wiridnya, tidak ada thariqahnya, tidak ada khalwatnya, tidak ada tarbiyah dan suluknya. Membicarakan sesuatu yang tinggi, tapi dia tidak mau pergi ke sana. Ya. Wala yazalu dzakir yadhkur hatta yudrik. Maka senantiasalah orang yang berzikir itu mengingat, menyebut, hatta yudrikal ajaib wal gharaib wal asrara al azimata wal kaifiyata al fakhimah. Sampai dia merasakan, mendapatkan keanehan, keajaiban, rahasia yang besar dan cara-cara yang luar biasa. Hal-hal ya, kaifiyah itu hal. Thumma la yuharrik lisanahu bidzikr wa yabqal fikru wa huwa al-maqamul akabir. Jadi zikir itu pertama menyebut dengan lisan. Jika Allah berikan rahasia, berikan natijah, lisannya bergerak sendiri, tapi dia tidak lagi memperhatikan hurufnya, makharijul hurufnya, dia sudah sibuk dengan yang punya nama. Ya. Bahkan sebelum sibuk yang punya nama, Allah kasih jalan-jalan. Maka kawan-kawan nih mulai bingung, ini halu atau perjalanan rohani? Ini halu atau haluan? Setiap zikir hilang. Ya. Ada yang bunyi huruf H, ada yang huruf Kh. Jangan suuzon. Boleh jadi dia sedang di alam sana. Boleh jadi dia tidak di alam manapun. Apa ciri-cirinya jika dia sampai kepada alamul fikr? Dia tersadar dapat makna la ilaha illallah. Itu namanya maqamul akabir, maqamnya para tetua. Walaupun badannya masih muda, fahuwa syekhun ma'a syababihi, maka dia tua meskipun dia masih muda. Tapi badan sudah tua, zikir tidak dapat makna. Fa anta syabun ma'a kuhulatik, engkau itu masih belia meskipun badan sudah tua renta. Ya. Suka-suka Allah lah ya. Wa fihi kalam fa'rif. Ya. Dalam bab ini banyak pensyarahannya, cukup engkau bijaksana. Ya. Artinya nggak diterusin lagi sama beliau. Nanti ada bab sendiri ya.